Motivasi booster, apa itu motivasi booster? Motivasi booster adalah dengerin cerita dari cowok lain yang udah berhasil stop PMO. Karena kita manusia, kita makhluk sosial, kita saling terhubung secara emosi, ya kan? Jadi lu sekarang yang posisinya lagi berjuang buat pembebasan diri lu dari kecanduan PMO, bacain komentar-komentar orang yang udah berhasil stop dari kebiasaan ini adalah sesuatu yang sangat gue rekomendasikan. Dulu di proses berhenti PMO gue juga sering baca-baca cerita para cowok di forum luar, Reddit. Dan dari sini keyakinan gue semakin terbentuk kuat. Nah, kabar baiknya adalah channel ini sudah menjadi community. Ribuan komentar tentang perjuangan setiap cowok dalam berhenti PMO itu bisa banget lo temukan di sini dan lo jadikan motivasi booster, guys. Atas dasar itu, kali ini mari kita sama-sama react and comment berdasarkan pendapat gue, kesalahannya di mana, pelajaran yang bisa diambil terhadap sebuah komentar yang baru-baru ini gue baca. Karena belajar dari kesalahan orang lain itu sangat penting supaya lo nggak terjebak nanti di situasi yang sama. Supaya lo tahu apa yang harus dilakuin sebagai tindakan preventifnya, pencegahannya ketika misalnya nanti situasi yang serupa datang menghampiri lo. Langsung aja mari kita baca komentar testimoni dari seorang cowok yang udah berhasil nofap 3 bulan, dan kita akan ngeliat kesalahannya tuh di mana dan pelajaran yang bisa diambil supaya lu nggak ngelakuin kesalahan seperti dia. Dulu yang saya alamin berhenti colai selama 3 bulan banyak sekali manfaatnya. Pekerjaan yang saya harapkan akhirnya saya dapatkan tanpa saya cari, serasa ada keajaiban, dan tingkat fokus saya meningkat pada saat bertemu orang baru, berasa lebih pede, apalagi natap mata cewek. Pokoknya saya berasa full energi. Namun setelah saya kenal sama cewek, terus saya pacaran, malah akhirnya putus. Tiba-tiba saya malah stres gara-gara berharap sama manusia dan akhirnya gagal move on, kembali lagi ke PMO. Di sini stres makin bertambah. Saya akui disinilah bodohnya saya. Posisi lagi nofap malah deket sama cewek. Namun sampai sekarang saya tetap berjuang meski kadang 1 bulan relapse. Jujur manfaat nofap sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa terlepas dari lingkaran setan ini. Amin. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Jadi dari cerita Abang Ahmad Soleh 9279 ini, letak kesalahan dia itu di mana sih sehingga akhirnya sekarang dia balik lagi kejebak di PMO padahal udah berhasil bersih selama 90 hari loh, 3 bulan. Dan seperti yang tadi dia bilang juga kan, hidup tanpa PMO itu selama 3 bulanan itu sangat worth it banget katanya. Serasa ada keajaiban, berasa full energi. Realita menyedihkan yang para pecandu PMO alami sehari-hari itu, mereka nggak pernah tahu rasanya berasa full energi ini. Mereka lemes, hidup seadanya, ngikutin arus, ngikutin yang lagi mainstream, gak ada api berkobar di perut lu gitu, fire in the belly. Dan mereka nganggap kondisi seperti zombie ini adalah kondisi normal, padahal mereka nggak sadar vitality, life force mereka lagi disandra sama devil dan pengikut-pengikutnya. Oke, jadi kesalahan pertama, nggak fokus ke dirinya sendiri. Seandainya dia setelah 3 bulan nofap ini tetap bisa fokus ke dirinya, fokus ke berkarya, olahraga, belajar, memperluas wawasan, cari pengalaman, make energi nofap yang dia punya itu buat naikin level dirinya, fokus ke pengembangan diri, self improvement, mungkin dia akan ngehindari pacaran dulu, karena pacaran tentunya membuat dirinya jadi kurang leluasa buat ngembangin diri kan. Bener gak? Dia jadi tahu gitu, prioritas dia adalah menyentuh 1 tahun nofap biar dirinya bisa bertransformasi menjadi Sigma. Sigma. Dan untuk mencapai ini dia harus fokus ke dirinya sendiri, tapi bukan egois kayak ngehindari orang dan jadi antisosial. Mohon dibedakan, memprioritaskan diri sendiri dulu supaya diri kita punya skill yang keren, hasil dari ngurung diri, ngembangin diri, punya skill yang keren kan akhirnya. Dan skill yang keren ini kita pakai buat berkarya, membuat suatu hal yang berguna bagi orang lain. Paham kan maksudnya? Jadi fokus ke diri sendiri itu bukan semata-mata egois lu mau jadi
lone wolf gitu, tapi buat kebaikan yang lebih besar, anjay. Kesalahan yang kedua, pacaran. Sebenarnya bukan pacarannya yang salah, tapi tindakan yang dia lakuin di dalam pacaran itu yang salah mungkin. Again kan, seandainya dia fokus ke diri sendiri dari awalnya, opsi buat pacaran mungkin gak dia pilih dulu, karena pacaran ya berurusan sama lawan jenis gitu sehari-harinya. Cowok ngelakuin PMO, kecanduan PMO karena ada faktor lawan jenis di sini, di imajinasi, terlalu mikirin cewek. Pacaran lu artinya setiap hari konstan berhadapan sama lawan jenis kan, sama cewek lu, entah melalui chattingan atau ketemu langsung. Tentu ini bakal mempersulit banget buat dia untuk stay konsisten, stay fokus nofap, dan ngegunain energi nofap dia ini buat hal-hal yang tadi gue jelasin, kayak berkarya, belajar, mencoba hal baru, eksperimen, atau olahraga. Meskipun kondisinya lu lagi nofap, tapi kalau jiwa lu itu jiwa cowok bucin sejati, energi nofap lu ya dipakainya buat nyenengin cewek lu ini. Apakah ini worth it? Tergantung lu. Kalau lu nyaman dan suka bucin, dan bucin itu sesuatu yang membahagiakan jiwa lu, silakan. Tapi kalau lu pengennya yang lebih dari ini, mungkin ini kurang worth it buat dilakuin. Lu mungkin pengen kayak apa ya, personal branding gitu, atau olahraga. Mungkin energi nofapnya better dialokasikan ke hal ini. Kesalahan yang ketiga, kesalahan fatal yang akhirnya nyebabin dirinya terjebak lagi di kebiasaan PMO padahal udah bersih selama 90 hari. Putus, gagal move on, stres, akhirnya pelariannya ke PMO lagi. Persis kan kayak yang gue bahas di video sebelumnya, kalau stres itu adalah salah satu pemicu terkuat utama PMO. Lu lagi tersakiti nih secara mental, butuh obat penenang supaya lu lupa sejenak sama rasa sakit itu. Akhirnya PMO dipilih di sini karena secara efek emang paling paling enak. Tapi ini kenikmatan yang instan, yang cuma sementara. Abis itu pasti makin malah tambah stres. Udah nyesel PMO, ditambah lagi terbayang-bayang sama kenangan mantan. Ini yang gue pahami soal putus cinta itu. Gue ngelihatnya rasa sakit pas putus itu adalah energi. Lu merasa kecewa, lu merasa kesel, lu merasa nyesel. Ini tuh energi. Bisa lu jadikan sebagai energi yang destruktif, yang ngancurin diri. Contohnya PMO, atau gaming seharian, game online, atau mabok-mabokan minum alkohol supaya lupa, supaya happy. Atau lu transfer energi ini ke energi yang konstruktif, yang bagus buat kembangin diri. Contohnya olahraga, angkat beban, nulis, apalagi ya, banyak jalan kaki di taman gitu. Itu juga termasuk kegiatan yang relaxing. Tapi emang godaan buat menyalurkannya ke energi destruktif itu paling sulit buat ditahan. Karena enak. PMO itu seolah-olah ngasih lu ilusi nanti ngelakuin ini bakal nenangin hati lu kok. Padahal ini kenyataannya jebakan Batman. Lu pasti merasa bodoh, lebih bodoh setelahnya. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa lu ambil dari kisahnya bro yang komen ini? Ketika lu udah ada di posisi enak karena nofap, enak maksudnya itu ngerasain benefitnya, kayak lebih berenergi, mood positif, rasa percaya diri meroket, aura lu menarik orang-orang sekitar gitu kan jadinya. Nah, tugas lu di sini jangan sampai lengah, lu tetap harus memfilter, karena pasti ada orang yang mungkin dianya nggak sadar, kayak cewek yang suka sama lu. Si cewek ini bakal merenggut energi nofap yang udah lu bangun selama ini. Jangan jadi nice guy, lu tetap harus waspada, memfilter terutama orang-orang yang tiba-tiba kok mereka jadi lengket, mendekat gitu ke diri lu semenjak nofap. Mereka mungkin gak ada niatan mau ngerugiin lu awalnya, mereka gak sadar ini, mereka hanya bertingkah sesuai yang menurut mereka paling nguntungin bagi mereka. Nah, lu harus jangan sampai lengah di sini, tetap harus fokus ke diri sendiri dan mengutamakan prioritas, jangan terdistraksi intinya. Thanks sudah menonton guys, like, share, komen, subscribe. Seperti biasa, link ebook keren ada di deskripsi. Lu bisa cek kedua ebook gue yang udah mengubah hidup banyak cowok. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.